Selamat malam semuanya, saudaraku di mana saja. Kembali bersama saya Empu Glol, dan pada hari ini atau malam ini, mohon maaf bukan hari ini, pada malam hari ini, kebetulan ini memang malam, menanggapi yaitu pertanyaan dari saudara kita, request dari saudara kita yang bertanya masalah mandau kecil. Empu, mandau kecil yang dites kemarin, diuji kemarin itu panjang bilahnya berapa sentimeter, Empu? Nah itu pertanyaan dari saudara kita. Karena kemarin bilah mandau yang ada ini, saya Empu Glol tidak memakai ukuran dari senti, tetapi memakai ukuran jengkal tangan. Itu. Jadi sekarang saya akan mengukur bilah mandau kecil ini sudah jadi sarungnya. Teman-teman bisa melihat sarungnya sudah jadi. Nah ini mandau kecil, dia tetap saya pakai tempusar 3. Padahal mandau kecil ini tidak pakai tempusar 3, tempusar 2 juga nggak apa-apa, karena dia kecil, pendek. 2, 1 juga nggak apa-apa. Itu. Ini ukuran bilahnya kita ukur biar teman-teman bisa melihat semua. Nah ini senti. Nah ini sudah dites kemarin. Berapa senti? Sekitar 37 cm. Nah ini 37 cm, teman-teman bisa melihat dari sini tuh, dari ujungnya ini sampai ke di sini nih, getaan ini tidak termasuk puting tidak saya hitung di sini, 37 cm. Nah pas 37. Nah ini bilahnya. Jadi panjangnya segini nih. Nah tuh 37 cm mandau kecil, dan sarungnya ini tinggal dipasang tali belawit juga anak pisaunya. Nah, gagangnya gagang kayu dari kayu belekangin. Mana gagangnya? Oh ini. Nah ini gagangnya belum disulat, sebelahnya belum diukir, baru di sebelah diukir. Nah teman-teman bisa melihat tuh. Nah ini nanti akan dipasang ke sini. Nah ini mandaunya, mandau kecil, sederhana, elegan. Mandau ini juga sangat efektif. Artinya kita menyimpannya di mana saja ketika kita perjalanan jauh, supamanya tidak mau menaruh di pinggang, maka mandau kecil ini bisa kita taruh di dalam tas atau menyimpan di tempat-tempat tertentu. Jika seandainya kita adalah seorang pemancing, maka mandau kecil ini bisa ditaruh bersamaan dengan tas pancing. Di dalam tas pancing tersebut mandau ini bisa ditaruh. Nah itu tetap saya menganjurkan buat semua saudaraku para mancing mania, termasuk saya Empu Glol juga hobi mancing. Apabila kita menerobos hutan untuk menuju ke rawa tempat memancing, atau kita memancing di daerah sungai, apalagi sungai itu kita tidak terlalu tahu banyak tentang sungai tersebut, ada apa di dalamnya itu, atau di sekitarnya itu seperti apa, kita tidak terlalu menguasai sungai atau rawa sama saja. Nah ini sebaiknya saya Empu Glol mengingatkan dan sekaligus menganjurkan kita harus tetap membawa yang namanya sajam. Sajam itu terserah, saya tidak mesti harus mengatakan membawa mandau. Kalau orang Kalimantan kan otomatis pasti kebanyakan mereka membawa mandau. Orang Kalimantan ini tidak mesti orang Dayak di situ, ada juga yang bukan Dayak, yang non Dayak yang ada di Kalimantan ini, karena mereka membaur dengan orang asli Dayak di dalamnya, mereka juga terbiasa membawa mandau, suku apa saja. Setiap mancing pastinya itu
selalu identik membawa mandau. Nah, untuk saudara kita yang di luar daerah sumpamanya, kalau mau membawa mandau juga boleh, mengikuti kita di Kalimantan ini nggak ada masalah. Atau mau membawa parang, golok, segala lain-lainnya itu harus ada. Itu karena di dalam kita jalan ke hutan apalagi sendiri, kita kalau meminta tolong kepada orang lain itu tidak mungkin. Itu siapa yang mau menolong kita? Itu apalagi kita jauh dari pemukiman masyarakat yang ada, sumpamanya itu jarak kiloan meter. Bahkan ada saudara kita yang mancing itu jaraknya itu dari kampung itu ada yang setengah jam, 1 jam. Nah itu cukup jauh sekali, menerobos masuk hutan, memasuki sungai yang belum dia kenali, atau mencari rawa. Ketika ketemu rawa yang belum dia ketahui rawa tersebut, siapa tahu ada ular, siapa tahu ada buaya, siapa tahu ada macan dan lain-lainnya di situ. Nah ini hal yang sangat membahayakan gitu. Memang kalau dipikir nggak apa-apa kok yang namanya pergi memancing, tapi jangan seperti itu. Lebih baik kita selalu waspada, lebih baik kita selalu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan, dari segala mara bahaya. Itu saya Pugulol menganjurkan dan mengingatkan untuk kita semua. Itu. Saya juga hobi mancing. Itu memang untuk membuat mandau serta hal lainnya, ukir-ukiran yang menyangkut tentang seni Dayak, terutama pada bagian kita Dayak Benua, itu memang adalah di samping hobi, itu memang pekerjaan saya. Itu yang namanya pekerjaan saya itu nggak ada hentinya. Berbicara masalah mandau juga saya nggak ada habisnya. Itu sampai kapanpun konten ini nggak ada habisnya kalau saya berbicara tentang masalah mandau. Yang penting tidak masalah mandau suku lainnya, seperti itu. Kalau suku lainnya saya belum kemungkinan tidak menguasai itu, dan untuk penyampaian kemungkinan juga banyak yang bertentangan atau nggak benar. Nah, ini saya sangat menjaga dan membatasi diri untuk hal yang demikian. Nah, jadi ada juga saudara kita di konten saya Pugulol yang bertanya juga masalah mandau. Sebenarnya mandau itu bilahnya itu sebaiknya beratnya itu berapa kilo Empu, dan kalau tidak kilo berapa on Empu beratnya bilah mandau itu. Nah kalau untuk berat bilah mandau itu terus terang saya tidak tahu. Itu tergantung daripada pemakaian kita. Kita merasa enak nggak ada masalah, itu otomatis di ayunan tangan. Kalau di ayunan kita, tangan kita itu enak, walau dia kecil, itu nggak ada masalah. Itu kenyamanan. Mandau ini poin yang paling pertama yang kita pelihara, yang kita pakai itu adalah pada sisi kenyamanan. Kalau kita memakai mandau tersebut tidak nyaman, seumpamanya mandau tersebut terlalu panjang, kita mencabut itu susah sampai memakai asisten memakai asisten. Nah ini adalah mandau yang sebenarnya tidak layak untuk kita pakai. Kenapa? Karena mencabutnya saja kita harus memakai asisten. Kenapa? Kalau seumpamanya nggak ada asisten, seperti apa kita mencabutnya? Nah ini susah sekali. Sebaiknya mandau itu kita membuatnya harus dengan rasa kira-kira, rasa pemakaian kita, kenyamanan kita seperti apa. Untuk apa mandau terlalu panjang di dalam pemakaian kalau kita tidak bisa memanfaatkan atau menggunakannya? Mandau sangat berarti, sangat berguna ketika kita bisa memanfaatkan atau menggunakannya seperti itu. Seperti mandau-mandau saya yang ada. Nah, terus ukuran ideal untuk mandau. Ukuran ideal untuk mandau itu terus terang tidak ada ukuran tertentu. Yang penting pada kenyamanan, itu mau 49 boleh, 48 boleh, yang kecil seperti saya punya ini tadi boleh, mau yang panjang sampai 50, 51 juga nggak ada masalah. Nah, tergantung posisi badan kita. Kalau badan kita kecil, semuanya mandau panjangnya 1 meter. Nah ini hal yang kurang pas, terlalu panjang. Sedangkan saya berbadan tinggi, saya aja mandaunya tidak panjang sampai 1 meter. Itu saya mandau itu yang penting saya bisa menggunakan. Terkecuali itu mandau hiasan. Mandau untuk digantung di dinding, mandau cenderamata.
Nah, kalau mandau hiasan cenderamata untuk digantung di dinding itu nggak ada masalah. Jangankan 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 15 meter, 50 meter juga nggak apa-apa. Semakin panjang semakin bagus. Itu. Kenapa? Karena ini berbicara tentang masalah mandau besar, sumpah. Mandau terpanjang di Kalimantan. Nggak apa-apa. Itu, tetapi mandau-mandau ini demikian bukanlah mandau yang untuk kita pakai. Itu. Jadi jangan salah memahami tentang kriteria mandau yang ada. Itu. Jangan saya kepingin mandau itu panjang supaya lebih enak. Mandau bukan pedang, tidak sama. Kalau pedang itu panjang bagus. Itu. Kalau mandau ini kalau terlalu panjang kita sampai tidak bisa mencabut dari sarung, kita sampai tidak bisa menaruh di pinggang, atau kita mandau terlalu berat kita menaruh di pinggang kita sampai melentur atau kesakitan di pinggang, itu juga kurang bagus seperti itu. Bagusnya mandau itu ditaruh di pinggang juga terasa enak, kita mencabut dengan gaya refleks juga enak, semuanya serba enak. Inilah baru mandau yang sebenarnya seperti itu. Oke, mungkin hanya sebatas ini saja dulu perjumpaan saya dengan saudara Pegolol. Tetap seperti biasa, mohon maaf kalau ada tata bahasa atau omonganku yang kurang pas atau menyinggung saudaraku yang lainnya. Tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.